Halo bro, selamat datang kembali di channel Dunia Kreator, channel dimana kita akan bahas serba-serbi dunia konten kreator dengan segala dinamikanya. Dan hari ini kita akan bahas satu topik yang cukup penting, yaitu kenapa biasanya banyak channel mandek di sekitar 100-500 subscriber. Kenapa banyak yang semangat di awal, posting beberapa video, tapi akhirnya stuck, nggak naik-naik, dan pelan-pelan hilang motivasi. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana caranya biar kalian bisa breakthrough dari fase paling sulit ini. Tapi sebelum masuk lebih jauh, subscribe dulu bro. Subscribe itu gratis, kalian nggak perlu bayar apapun untuk jadi subscriber. Dan buat yang sudah subscribe, gue ucapin thank you bro. Jadi gini bro, untuk channel yang stuck di 100-500 subscriber itu bukan channel gagal, itu channel yang lagi lewat fase tersulit. Ini momen dimana algoritma belum punya cukup data untuk tahu tentang kalian, kemudian penonton juga belum mengerti karakter kalian, kalian masih mencari bentuk dan mental kalian masih labil karena hasil belum kelihatan. Tapi ini bukan sebuah kegagalan, ini adalah masa puber channel kalian. Dan sama kayak masa puber, berantakan, gak jelas arah. Tapi ini penting buat perkembangan jangka panjang. Kurang lebih ada 7 penyebab kenapa biasanya channel itu stuck. Penyebab pertama biasanya adalah konten kalian itu belum punya bentuk. Jadi channel kecil itu biasanya punya pola seperti ini. Biasanya videonya random, niche-nya lompat-lompat, mood-nya berubah-ubah, gaya bicaranya belum stabil, dan thumbnail-nya nggak konsisten. Jadi judulnya itu kayak curhat, nyoba ini itu, sekedar coba-coba. Ini tidak salah, tapi masalahnya adalah algoritma belum tahu kalian itu channel apa. Jadi penonton juga nggak tahu ekspektasinya apa dari video kalian gitu. Dan di YouTube, ketidakjelasan itu biasanya tidak akan direkomendasikan. Solusinya bukan bikin semuanya sempurna, tapi mulai bikin pola. Coba, kalian itu niche-nya di mana? Misalnya konten edukasi kah, konten motivasi, hiburan, dokumentasi perjalanan, atau apa? Jadi kalian harus punya niche tertentu yang jelas gitu. Jadi begitu nanti YouTube paham, oh channel ini tentang X gitu. Nah barulah nanti penonton yang tepat akan diarahkan ke video kalian. Kemudian penyebab yang kedua biasanya adalah postingan tidak konsisten. Jadi algoritma juga tidak paham gitu atau bingung. Channel kecil itu biasanya membutuhkan momentum, karena momentum itu yang bikin sistem AI YouTube itu ngerti, oh channel ini aktif dan layak dicoba direkomendasikan. Jadi kalau upload sebulan sekali sebenarnya nggak ada masalah, tapi di fase awal ini kayak kalian mau coba buka warung tapi coba bukanya itu 3 hari sekali. Jadi penonton juga akan lupa, algoritma juga akan bingung, channel itu nggak akan berkembang. Jadi solusi untuk di awal adalah coba fokus di 2 hal ini. Yang pertama adalah pola, yang kedua adalah ritme. Jadi misalnya 1 video per minggu itu sudah sangat cukup. Yang penting konsisten terus gitu berlanjut. Kemudian penyebab berikutnya adalah thumbnail dan judul yang lemah. Jadi bro, gue tahu kalau kalian misalnya capek dengan thumbnail penting, judul penting gitu. Tapi ini fakta bro. Jadi YouTube itu semacam etalase. Kalau etalase kalian kusam, bagaimana orang tahu kalau barang di dalamnya itu bagus? Jadi video bagus itu bisa mati cuman karena thumbnail yang jelek. Jadi solusinya adalah thumbnailnya jangan rame, jangan tulisannya tugas kecil, jangan pakai kata yang membingungkan, gunakan 1 ide dan 3 kata yang kuat gitu. Contoh simpelnya misalnya, jangan bikin thumbnail dengan judul cerita gua tentang konsistensi yang selama ini berat sekali. Jangan, coba aja ganti misalnya kenapa gua susah konsisten. Nah, jadi setiap thumbnail dan tulisan dalam thumbnail itu kita bikin sebisa mungkin itu keep it simple gitu, sederhana aja. Kemudian penyebab yang keempat itu biasanya adalah nggak ada value yang jelas. Jadi videonya panjang, editingnya bagus, tapi penonton itu bertanya, gue dapat apa ya dari nonton ini gitu. Bukan berarti harus edukasi, hiburan juga punya value, kocak juga punya value, motivasi juga punya. Yang penting adalah sampaikan dengan jelas. Contoh, kalau video kalian itu motivasi, pastikan bahwa energi kalian jelas, tujuan videonya jelas, ritmenya hidup, dan penonton merasa gue nonton ini tuh nggak sia-sia gitu. Kemudian penyebab yang kelima itu biasanya adalah nggak punya kepribadian yang otentik atau nempel gitu. Jadi ini faktor yang paling underrated, tapi penonton itu bukan cuma nonton konten bro, mereka nonton kalian. Dan kalau kalian masih malu-malu, suara kecil, energi datar, takut ke kamera, itu normal, tapi itu juga bikin channel kalian lambat berkembang. Yang bikin orang subscribe itu adalah gaya kalian, cara kalian ngomong, cara kalian bercanda, vibe kalian, kejujuran kalian. Jadi penonton subscribe itu bukan ke channel, tapi mereka subscribe itu ke manusia di balik channel. Kemudian penyebab yang keenam adalah overthinking tanpa eksekusi. Ini penyakit yang mematikan kreator. Mikirin niche selama berminggu-minggu, mikirin ide sempurna, mikirin gear, editing, lighting gitu. Tapi gak upload. Yang perlu dipahami bahwa channel kecil itu gak butuh kesempurnaan. Yang dia butuh adalah jam terbang. Karena dari 30 video pertama, kalian bakal ngerti gaya kalian bagaimana, apa yang penonton suka, apa yang algoritma suka, dan apa yang bener-bener kalian minati gitu. Kemudian untuk penyebab ketujuh, itu biasanya adalah harapan yang terlalu besar di awal bro. Ini alasan kenapa banyak kreator itu berhenti. Mereka berharap
di awal itu mereka bisa langsung view puluhan ribu, subscriber naik, komentar ramai, konten ramai, monetisasi cepat, video viral. Tapi begitu realita datang bahwa viewsnya cuma 10, 20, 50, mental goyang. Padahal bro, fase 100-500 subscriber itu bukan soal angka, itu soal fondasi. Kalau fondasi kalian kuat, kalian bisa naik ke 1000, 5000 dengan lebih mudah. Lantas gimana caranya bro biar breakthrough dari 150 subscriber ini? Beberapa solusi bisa kalian terapkan. Misalnya tentukan satu niche utama minimal di 3 bulan pertama, kemudian upload rutin minimal 1 kali seminggu, kemudian bikin satu gaya konten yang konsisten. Gunakan judul yang jelas dan simple, kemudian thumbnail juga harus tegas dan minimalis. Kemudian bangun karakter kalian di depan kamera, terus kemudian jangan buru-buru untuk ganti niche. Evaluasi dengan data, bukan dengan perasaan, fokus di value video, bukan estetika dulu, dan anggap fase awal ini sebagai latihan, bukan perlombaan. Jadi kalau misalnya kalian bertahan melewati fase ini, kalian masuk ke fase berikutnya 500 sampai 2000 subscriber, itu jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih stabil. Jadi begitu dulu obrolan kita hari ini. Semoga kalian paham bahwa 150 subscriber bukan tanda kalian gagal, tapi tanda kalian itu lagi tumbuh. Fase ini keras, melelahkan, dan kadang bikin kalian overthinking, tapi justru disitulah karakter kreator kalian ditempa. Kalau kalian bisa lewat fase ini, kalian bakal jadi kreator yang tahan lama. Dan di dunia konten kreator, yang menang itu bukan siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling lama bertahan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.